warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Barli Pabibak dari Prodi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat dengan NIM 0720250012. Di sini saya akan membuat video project dari mata kuliah alat perlengkapan kerja bengkel. Kita akan merefresh ulang tentang materi semester 1 hingga saat ini yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Lukiawan Pama Deprian. Lalu sebelum masuk ke dalam praktiknya, di sini kita harus menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu ada safety helmet, safety glass, safety vest, safety glove, dan juga safety shoes. Oke, kita langsung masuk ke dalam praktiknya. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu candy tools. Nah, di candy tools ini tempat kita untuk menyimpan barang-barang, tools atau kunci-kunci agar mudah dicari dan tidak mudah tercecer. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini ada pipe wrench atau kunci pipa. Terus di sini ada crowbar atau linggis untuk mencungkil. Terus di sini ada L handle. Di sini ada short extension atau sambungan pendek ya. Terus di sini ada kunci soket atau socket wrench. Terus di sini ada long extension atau sambungan panjang. Terus di sini ada adjustable wrench yang bisa diadjust ya, atau biasa orang bilang kunci Inggris. Ini biasa dipakai ketika keadaan darurat, ketika tidak kunci-kunci itu bisa menggunakan ini di kondisi darurat atau di lapangan nantinya. Nah, lalu terus di sini ada kunci torsi atau torque wrench. Fungsinya untuk mengencangkan, biasa itu sesuai dengan manual shop atau sesuai dengan kekencangan baut tersebut. Dan di sini ada bisa diatur berapa newton meter atau berapa kilogram. Nah, di sini bisa dibuka lalu diputar. Oke. Kita lanjut nih. Di sini ada hammer. Di sini ada rubber hammer. Di sini ada copper hammer dan plastic hammer. Nah, rubber hammer ini biasa dipakai agar tidak menimbulkan chipping atau gram-gram yang akan terlempar membahayakan badan kita ketika kita memukul benda. Nah, ketika tidak bisa memakai rubber hammer, maka kita naik ke yang agak keras sampai yang paling keras, kayak plastic hammer, copper hammer, ball peen hammer, gitu. Terus di sini ada scraper, biasa fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa gasket. Oke, kita lanjut. Di sini ada magnetic tools. Nah, fungsi magnetic tools ini biasa untuk mengambil baut yang terjatuh di sela-sela engine. Terus di sini ada di handle yang sudah tersambung dengan soket. Nah, di handle wrench. Di sini ada beberapa varian dari kunci 8 sampai 12 dan seterusnya. Terus di sini ada Allen wrench atau kunci L. Ini yang hexagonal atau segi 5. Terus di sini ada punch. Punch itu yang ini untuk menitik. Ketika kita ingin ngebor sesuatu, kita harus menitik dulu. Terus di sini ada pahat atau chisel. Nah, oke. Lalu kita lanjut. Di sini ada combination wrench, ya, ada open wrench dan ring. Dan di sini ada kunci L lagi atau Allen wrench yang segi 5 atau hexagonal. Lalu di sini tuh ada Allen star atau Torskey. Biasanya itu dia berbentuk bintang. Untuk baut yang kepalanya itu berbentuk bintang.
Lalu di sini ada combination range lagi, dan kita lanjut. Di bawahnya ada apa ini? Nah, adjustable range di sini ada dua, yang versi kecil tadi, yang di atas yang versi besar. Terus di sini ada vice grip, long nose vice grip. Ini yang versi moncongnya panjang untuk gampang menjepit benda-benda yang susah digapai. Nah, di sini dia bisa di lock. Ini diputar terus diatur. Bukanya gini. Nah, ini yang long nose. Nah, ini yang versi yang biasa yang menjepitnya. Vice grip. Lalu kita lanjut, di sini ada sliding T-bar. Nah, di sini sliding T-bar ini dia sudah tersambung juga sama long extension. Jadi dia dua kegunaan. Bisa disambung dengan soket atau bisa dijadikan sambungan. Nah, di sini ada ratchet atau kunci ratchet wrench. Fungsinya untuk mengencangkan atau membuka dengan cepat. Tapi di sini tidak direkomended untuk mengencangkan terlalu keras karena nanti dapat merusak ratchet tersebut. Di sini ada short extension atau sambungan pendek ya, yang versi kecil. Tadi yang di atas, yang di sini versi besar. Lalu di sini ada socket wrench. Di sini ada long socket ya. Ini ada long socket, ini socket. Terus di sini ada universal joint. Ini universal joint ini biasa berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut yang susah digapai atau di sela-sela engine. Jadi dia bisa belok nanti. Ini. Jadi tanpa kita melihat baut tersebut tuh kita masih bisa membukanya. Terus di sini ada pliers atau tang. Di sini ada tang, ada dua tang potong. Yang satu ini menggunakan spring yang kalau dijepit bisa membuka kembali. Beda sama yang biasa ya. Di sini ada combination pliers, tang kombinasi yang fungsinya bisa memotong, terus bisa menjepit juga. Di sini ada long nose pliers. Tadi combination pliers, ini long nose pliers. Long nose pliers ini dia juga bisa memotong, bisa menjepit, tapi dia menjepitnya di sela-sela yang sempit yang tidak digapai oleh combination pliers karena moncongnya ini agak besar. Yang ini dia kecil. Oke. Terus di sini ada obeng plus atau screwdriver cross. Terus di sini ada screwdriver minus. Sini seharusnya ada screwdriver minus juga. Fungsinya untuk membuka dan mengencangkan baut itu yang atau screw yang tanda plus atau tanda minus. Gitu. Terus kita lanjut, di sini ada ball pin hammer. Nah, ball pin hammer ini biasa sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan untuk memukul di awal ya, kecuali memang terpaksa. Ini karena menimbulkan chipping. Ketika kita memukul suatu benda yang keras, dia akan menimbulkan chipping atau gram-gram yang akan terlempar, dapat menusuk tangan kita atau masuk ke mata kita. Makanya ada yang diciptakan namanya plastic hammer. Terus di sini ada filler gap untuk mengukur sebuah celah yang sangat-sangat kecil atau sempit. Biasa itu di engine yang diukur adalah rocker arm. Terus di sini ada punch and chisel juga, pahat sama penitik. Terus di sini ada double open wrench atau kunci pas yang double bawah. Nah, di sini tempat untuk menyimpan spare part atau barang-barang yang kita gunakan, kayak sarung tangan, macun atau apapun itu yang bisa masuk. Sekian dari materi Candy Tools.
lanjut. Oke, di sini kita sudah masuk di materi kelistrikan. Di sini ada tachometer. Nah, tachometer ini biasa juga berpasangan dengan reflektor marker atau sebuah stiker yang bisa menyala ketika di center. Nah, di sini tachometer ini berfungsi sebagai untuk mengetahui sebuah RPM pada engine dan sebuah putaran mesin. Biasanya reflektor ini ditempel di sebuah puli. Kita beranggapan kipas angin ini adalah sebuah objek engine atau puli sebuah engine. Nah, di sini kita beranggapan di sini adalah main puli pada engine. Nah, cara penggunaan tachometer ini pertama kita pencet hingga dia nyala. Terus di sini kita ganti modenya menjadi mode yang RPM. Nah, lalu ketika kita pencet ini, maka di sini ada laser. Nanti lasernya kita tembakkan ke ini reflektornya. Nah, oke. Jadi di sini langsung saja kita nyalakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita di speed 1 beranggapan sebagai engine idle atau langsam pada engine. Nah, di sini kita langsung saja kita tembak. Oke, di sini kita dapat di 1175,0 RPM. Nah, itu untuk RPM awal atau RPM tanpa di gas. RPM idle. Nah, kita naikkan speednya di sini di yang kedua yaitu high idle atau ketika engine bekerja pada RPM tinggi. Nah, di sini kita dapat di 1380,6 RPM. Nah, itu untuk high idle. Nah, terus untuk tachometer ini berfungsi juga untuk mengetahui perbandingan sebuah puli antara main puli dan juga puli pada fan. Perbandingannya berapa kali putaran main puli sehingga puli fan itu berputar sekali. Misalnya kayak gitu atau sebaliknya. Nah, sekian pada materi tachometer ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk di materi kelistrikan yang berikutnya, yaitu di sini ada refraktometer sama hidrometer. Fungsinya di sini sama. Di sini ada tulisan recharge, fire, sama good. Nah, recharge ini kondisi air baterai atau elektrolit tersebut sudah tidak layak dan harus diganti. Fire ini dia harus dicas. Nah, yang good ini baterai air baterai tersebut layak dipakai, itu masih bagus. Nah, di sini refraktometer juga sama. Ketika kita lihat di dalam sininya, di dalam juga ada tulisan recharge, fire, dan juga good, dan juga ada angka hitungannya. Nah, langsung kita praktikkan di sini. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini kita lap bersih. Di sini kita teteskan air bersih sekitar 2-3 tetes. Oke, cukup. Langsung kita tutup. Kita kalibrasinya di sini, di atas ini menggunakan ini screwdriver minus cross atau screwdriver minus. Di sini kita putar waterline-nya yang garis putih harus lurus. Nah, oke, kita udah putar. Di sini waterline-nya sudah lurus dan sudah layak digunakan. Kita lap dulu air bersihnya tadi, harus betul-betul kering. Oke. Lalu kita ambil air elektrolit tersebut. Air elektrolit tersebut menggunakan pipet. Nah, di sini air elektrolitnya kita ambil dari aki 12 volt. Kita ambil sekitar 2-3 tetes saja sudah cukup. Oke, kembalikan. Kita tutup. Dan kita lihat di sini air akinya masih layak digunakan atau sudah tidak layak digunakan. Nah,
karena di bawah sini terdapat di bawah garisnya di bawah recharger, berarti air aki tersebut sudah sangat-sangat tidak layak untuk digunakan dan harus diganti. Gitu. Nah, dari hidrometer tersebut juga sama. Di sini kita menggunakan hidrometer. Langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini kita hanya pencet sekali doang, hanya satu kali, lalu kita tempelkan ke aki. Kita lepas. Nah, di sini kita lihat dia di merah atau di recharge. Di sini sudah sangat-sangat tidak layak digunakan dan ukurannya di sini sekitar 1125 dasamannya atau dia sudah tidak layak digunakan. Oke, ini kita pencet sampai pelampunya naik. Ketika pelampunya mengangkat, berarti dan airnya sudah lewat di ini merah, berarti dia sudah tidak layak digunakan atau harus diganti. Nah, sekian dari materi saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita masuk di materi kelistrikan yang berikutnya, yaitu di sini ada baterai tester. Baterai tester ini berfungsi sebagai untuk mengetahui kinerja dari baterai, kesehatan baterai. Nah, di sini kita lihat di sini kalau jarumnya mengarah ke warna merah, di sini adalah shield atau baterai tidak layak digunakan. Nah, kalau di warna kuning di sini baterai harus di-charging atau recharge. Nah, kalau di warna hijau dia normal. Nah, kalau di jarumnya mengarah ke warna putih, berarti dia dalam kondisi maksimal terbaik. Nah, langsung saja di sini kita lihat yang ini adalah jarum kutub minus. Nah, ini adalah jarum yang kutub plus yang warna merah. Langsung saja kita tes di baterai 12 volt di sini. Ini cara pemakaiannya hanya 5 detik, tidak boleh lewat dari 5 detik. Ketika lewat dari 5 detik maka akan merusak sebuah alat baterai tester ini. Nah, di sini langsung saja. Nah, kita lihat di sini berarti dalam kondisi kuning. Di dalam kondisi kuning atau recharge. Nah, harus 5 detik. Tunggu sedikit. Terus kita tes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita tahu di sini adalah dia dalam kondisi recharge atau harus di-charge. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, kita menggunakan AVO. Di sini saya ada AVO analog. Nah, AVO analog ini kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Di sini ada jarum pointernya harus lurus di 0. Nah, ada 2 kalibrasi. Di sini ada kalibrasi 0 ohm adjuster yang ini sama 0 screw untuk memutar agar jarumnya pas di 0. Nah, kalau kita pakai menggunakan 0 adjuster ohm, kita putar ke arah ohm. Di sini terlebih dahulu kita lihat ada ohm, ada ampere, ada volt dan volt. Nah, di sini arus bolak-balik volt yang logonya tandanya kayak gini. Oke. Arus bolak-balik atau AC, alternating current. Nah, yang kita pakai nantinya untuk mengukur adalah DC atau direct current untuk aki. Nah, di sini kita set di ohm dulu atau hambatan di satu aja, satu kali untuk mengajus ini jarum pointernya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita buka dulu bentar. Nah, ini kita sambungkan gini. Kita set di ohm, terus kita lihat jarum pointernya sambil kita putar. Dia harus mengarah di 0. Nah, ketika udah di 0, maka di sini sudah boleh dipakai. Nah, atau bisa juga langsung kita putar di sini menggunakan screwdriver cross. Nah, langsung saja kita mengukur aki di sini, kita putar ke ini aki 12 volt, jadi kita putar ke arah 12 volt. Bisa lebih dari 12 volt. Tidak boleh kurang.
dia harus lebih, bisa 30, 120, tapi kita ambil yang paling mendekati yaitu 12. Kita cek di sini. Ini arus positif, arus negatif. Yang merah positif, yang hitam ini negatif. Kita lihat di sini. Oke. Kita tes. Nah, di situ kita hitung di skala yang DC. Ini. Skala yang DC, kita lihat di situ ada sekitar 10 volt. Berarti tadi kita juga udah cek di sini dalam kondisinya dia harus di charge di baterai tester. Nah, langsung saja kita matikan dulu. Kita lanjut ke avometer. Nah, avometer ini dia diciptakan untuk mempermudah. Tadi itu harus di-adjuster dulu, harus dikalibrasi. Nah, kalau ini dia langsung muncul angka, tidak perlu dikalibrasi. Di sini dia ada off, ada auto, ada arus bolak-balik atau AC, alternating current. Di sini ada direct current atau arus DC untuk aki. Terus di sini ada millivolt, entah arus satu arah atau arus bolak-balik. Terus di sini ada tahanan atau ohm. Di sini dia bisa bunyi. Terus di sini ada ampere dan sebagainya. Nah, kita putar selektornya ke arah ini. Kita akan mengukur arus DC. Nah, arus DC ini kita akan ukur menggunakan Avo digital. Di sini kita ukur negatif dan positifnya harus benar. Kita taruh di arus DC di sini. DC berapa tegangannya? Kita lihat di sini. Nah, di sini arusnya ada di sekitar 10,03 volt. Oke. Kita sudah ukur di sini 10,03 volt. Berarti dia harus di charger. Nah, di sini kita akan menggunakan charger. Nah, kita masuk di materi charger. Di sini ada 12 volt dan 24 volt. Nah, ini nanti dia akan mengindikasikan berapakah volt yang ada di baterai ini. Tapi di sini kita akan udah pasti mengukur yaitu 12 volt. Jadi dia akan yang nyala yang ini. Oke, kita pencet. Nah, jadi yang nyala yang 12 volt. 12 volt ini untuk mobil dan juga motor biasanya. 24 volt ini biasanya untuk alat berat atau truk. Gitu. Nah, di sini ada logo-logo. Di sini logo yang pertama yaitu baterai dalam keadaan kosong atau tidak ada arus atau tidak ada tegangan. Nah, di sini yang kedua baterai sekitar terisi sekitar 25 sampai 50%. Terus yang ketiga di sini ada baterai terisi sekitar 50 sampai 75%. Terus yang di sini baterai terisi full dan dalam kondisi baik. Nah, kita pencet lagi. Nah, di sini EGM ini yang menyala. Di sini kita lihat ini pengisian dalam ruangan yang tertutup atau biasanya dalam suhu dingin. Terus kita pencet lagi. Di sini ada. Nah, ini dalam kondisi charger. Dalam kondisi charger. Ketika ini nyala. Nah, ketika ini nyala, berarti di sini nyalanya warna kuning, berarti masih aman. Di sini ketika indikator ini berwarna merah, dia muncul, berarti baterai tersebut tidak layak digunakan. Butuh di replace atau diganti. Nah, untuk logo yang ini biasanya ini ketika si kabel tersebut tertukar ketika kita mengisi daya. Di sini kita akan coba. Nah, di sini logo tersebut dia menyala, logo plus dan juga min yang tertukar. Nah, di sini berarti kita harus mengubah kembali kabelnya yang tertukar tadi antara min dan juga plus. Oke. Di sini kita kalau mencet
ganti mode. Dikit sekali. Terus kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tahu bahwa baterai tersebut sudah terisi sekitar 50 sampai 75%. Nah, ini indikatornya nyala di sini. Oke. Kita tes charger. Nah, charger. Ini kita membahas charger pengisian lambat. Kita langsung saja pindah ke sini. Kita akan lihat arusnya berapa yang masuk ke dalam aki atau baterai tersebut. Kita menggunakan alat yaitu klemeter. Nah, klemeter ini untuk mengetahui sebuah arus yang masuk ke dalam baterai. Di sini biasanya dia berpasangan dengan avometer digital. Kita langsung colokkan saja. Yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Kita colok dan kita aktifkan ke arus milivolt. Nah, milivolt. Terus di sini klemeter tersebut kita juga nyalakan dan kita kalibrasi menggunakan yang ada selektor di bagian sini. Nah, kita lihat di sini bahwa sudah terindikasi 0. Ketika sudah 0 maka sudah bisa digunakan. Kita langsung tes ke dalam arus kabel dari pengisian. Nah, di sini arus pengisiannya adalah sekitar 5,55 sekitar segitu. 5,5 milivolt. Nah, begitupun sebaliknya. Oke. Jadi arus yang mengisi ke arah baterai itu dari charger sistem kita tadi atau charger tools. Di sini ada 5,6 atau 5,5. Oke, sekian dari materi electrical tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk di materi berikutnya, yaitu measurement tools. Di measurement tools ini kita mempelajari tentang vernier caliper. Di sini ada micrometer dan juga ada dial bore gauge. Nah, di dial bore gauge ini dial bore gauge ini untuk mengukur sebuah keterusan atau keovalan dari blok silinder. Nah, untuk vernier caliper ini untuk mengukur diameter dalam. Ini yang di atas diameter dalam untuk mengukur contoh sebuah objek yang berdiameter dalam dan juga diameter luar. Dan juga di sini ada untuk mengukur diameter kedalaman. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam. Ini namanya deep root. Terus ini dinamakan sebagai lower jolt, ini dinamakan sebagai upper jolt. Terus di sini ada lock nut dan di sini ada skala utama dan juga skala nonius. Di skala utama nilainya di sini setiap satu strip itu hitungannya 1, 2, 3 sampai di sini ada 10, 20. Nah, terus di bawah sini ini kita menggunakan vernier 0,05, yaitu dari 0. Di sini dari 0, 0,05, 1, terus 15, terus ditambah lagi 0,05 yaitu 20 dan seterusnya. Nah, kita ngetes ukur diameter luar dari sebuah objek menggunakan lower jolt. Nah, kita ukur, kita lock. Kita lihat di sini pengukurannya yaitu di 54 karena ini tidak sampai dengan 55, jadi kita hitungnya 54. Lalu kita cari angka yang paling lurus. Nah, angka yang paling lurus di sini adalah 90. Jadi di sini adalah 54,90 mm. Nah, terus di sini ada vernier caliper 0,05.
02, yaitu 0,02 ini kita bisa lihat di sini sebenarnya sama-sama kayak 0,05, cuma di sini dia 0,02 lebih teliti, dan juga setiap stripnya itu strip skala non-use-nya itu di dial ini satu strip adalah 0,02. Nah, kita tes mengukur diameter dalam. Oke, kita tes mengukur diameter dalam. Ketika jarumnya di sebelah kiri, maka dia hasilnya ganjil, dan ketika jarumnya di sebelah kanan, dia hasilnya genap. Itu untuk menentukan hasil dari sebuah skala utamanya. Di sini berarti skala utamanya kita lihat di sini dia adalah ganjil ya teman-teman. Di sini ganjil berarti di sini dia 47. Sini 47, jadi di sini setiap stripnya 0,02, 47,10 ya teman-teman. Di sini 47,10 karena dia tidak menyampai strip yang ke 12 ya. Dia tidak sampai ke strip yang ke 12. Jadi dia hampir mendekati saja tapi tidak melewati. Jadi di sini perhitungannya adalah dari diameter dalam dari objek ini adalah 47,10 mm. Kita lanjut di mikrometer. Mikrometer ini adalah mikrometer 0,01. Kita ambil di 75 sampai 100 mm. Itu 0,01 mm ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita memakainya atau sebelum kita menggunakannya, di sini dia harus dikalibrasi dulu, yaitu di sini ada root calibration, dan juga di sini ada toolsnya tersendiri atau spinner biasa disebut. Terus di sini biasa juga disebut dengan insight, tapi biasa kalau di perusahaan biasa disebut sebagai calibration root. Itu untuk mengkalibrasi sebuah mikrometer tersebut. Nah, di sini toolsnya atau calibration range atau spinner biasa disebut ya. Ini kita masukkan ke lubang di sini, lubang sini, dan ini kita masukkan. Nah, tapi sebelum itu kita mepetin dulu ke afil ya. Ini afil dan juga ini skala, bukan skala, ini afil, ini spinner. Kita putar dulu skala timbelnya di sini. Kita putar dulu timbelnya sampai hampir mentok. Di sini kita menggunakan ratchet sampai kita mendengar bunyi 2 sampai 3 kali. Oke, cukup. Langsung kita lock. Ini proses kalibrasi, dan di sini angka nolnya tersebut, bentar ya. Nah, di sini angka nolnya tersebut kita harus lurusin. Harus betul-betul lurus ya teman-teman. Kita masukkan ke lubang. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini sudah lurus ya. Nah, ketika sudah lurus, maka sudah boleh digunakan. Nah, di sini kita akan mengukur sebuah baut atau bolt. Nah, kita lihat di sini. Kita lock. Kita lihat di sini hasil pengukurannya adalah untuk yang di atas hasilnya itu tetap 1. Jadi 75, 76,
tapi kita mendapatkan strip di bawah yang melewati dari strip yang di atas atau skala utama. Nah, skala yang di bawah ini atau biasa disebut skala tambahan di sini kita tambahkan dengan 50. Berarti 76 ditambah dengan 50. Nah, yang di bawah ini setiap stripnya ini 50. Nah, dan di depan ini stripnya 76,50 untuk sementara. Dan kita lihat untuk skala noniusnya atau skala timbelnya di sini yang ini yang bisa diputar itu di 5, 6. Oke, di 6 ya. Jadi 75 terus 76 ditambah 50 terus ditambah lagi sama 6. Jadi hasilnya di sini dia 56. 76,56 hasil dari pengukuran panjang dari baut tersebut. Oke, di sini kita sudah masuk di materi yang terakhir yaitu dial bore gauge. Nah, ini ada dial bore gauge. Tapi sebelum itu di sini ada dial gauge. Sebelum kita rakit menjadi dial bore gauge, di sini ada dial gauge. Terus di sini bawah ada kontak poin. Di sini di dial bore gauge, dial gauge ini ada skala utamanya di sini. Yang kecil ini satu kali putaran itu dia 1 mm. Tapi yang untuk 0 sampai 90 ini berarti dia 0,01 setiap satu strip. Gitu. Jadi di sini ada long pointer dan juga short pointer. Nah, kita rakit dulu sekaligus kita adjust. Ini kontak poinnya kita masukkan ke sini. Nanti dia akan berhubungan dengan kita adjust sampai dia mendekati dan bisa bergerak. Udah agak bergerak ya. Kita atur dulu. Nah, kalau udah kayak gini kita lock ya guys ya. Ini kita lock. Oke, sehingga dia enggak. Nanti dia akan berhubungan ke sini. Measurement point. Measuring point. Nah, oke. Nah, ketika dia udah berhubungan di sini, dia akan menjadi dial bore gauge. Dan di dial bore gauge ini dia ada beberapa komponen yaitu replacement rod. Ini ada berbagai macam ukurannya dari 50 sampai 55, 60 sampai 100 mm. Dan juga di sini ada tambahan ring dari 0,5 sampai 3 mm. Terus di sini ada tambahan lagi ketika kelebihan ya. Di sini ada sambungan agar dia bisa lebih panjang, jadi pasangnya di sini. Nah, terus ini kita buka dulu. Oke. Nah, terus di sini kita akan melakukan pengukuran kasar di sebuah blok silinder. Kita akan contohnya di sini ada 6 silinder. Jadi di sini ada setiap satu silinder kita akan mengukur menggunakan dial bore gauge itu sebanyak 6 kali. Berarti ketika 6 silinder kita akan mengukur sebanyak 36 kali. Tetapi di sini saya akan mencontohkan hanya satu silinder, yaitu silinder blok yang pertama ya, yang satu ya. Di sini kita cari pengukuran kasarnya dulu menggunakan vernier caliper. Nah, fungsi kita untuk mencari pengukuran kasarnya tersebut ini untuk mencari sebuah standar dari blok silinder tersebut. Karena di sini biasanya di blok silinder yang di atasnya itu belum terkikis dari piston. Karena piston hanya naik sampai di sekitar 3 mm sampai 5 mm ke bawah. Jadi yang bagian atas ini enggak terkikis. Dia hanya terkikis sekitar 5 mm ke bawah. Jadi yang bagian atasnya masih standar. Jadi kita pengukuran kasar yang di bagian atas silinder ini. Oke. Nah, di sini kita sudah mengukur ya. Kita mengukur di sini
Oke, di sini sabar, kita mendapatkan di bentar. Oke, di sini kita mendapatkan di 81,90 mm. Kita lihat. Buram. Nah, kita dapat di 81,95 mm. Itu untuk pengukuran kasarnya. Nah, ketika kita mendapatkan pengukuran kasarnya di 81, kita tulis dulu di sini standarnya ya. Kita beranggapan itu standarnya di 81,95 mm. Nah, standarnya. Dan di sini kita terserah mau bulatkan ke atas atau ke bawah. Tapi di sini karena kita lihat di sini ada 80 dan juga di sini ada 2 mili ya. Oke, di sini ringnya ada 2 mili. Kita akan mengambil yang 80 mm dan juga ring di 2 mm. Jadi kita bulatkan ke yang terdekat yaitu 82 mm. Kita langsung pasangkan saja di sini dan kita kunci menggunakan nut lock dari sebuah jailbore tersebut. Nah, ketika sudah gini, kita harus mengatur terlebih dahulu dari mikrometer tersebut. Nah, mikrometer ini tadi kita sudah melakukan adjuster ya. Kita sudah adjust. Langsung saja kita taruh di 82 mm. Bentar. Kita lock. Oke. Udah. Kita sudah taruh di 82 mm. Di sini kita akan adjust. Kita akan setting di dial bore gauge-nya. Kita adjust ke 0. Nah, kita lihat di atas ini. Kita taruh di 0. Oke, di sini sudah di 0 ya. Di 82 mm. Langsung saja kita ke blok yang sudah kita ukur tadi. Di sini ada pengukuran X horizontal dan juga Y vertikal ketika kita melihat dari atas ke bawah gitu. Dan kita ukur yang X-nya dulu. Di sini kita ukur X1 yang di bagian atas. Jadi kita ukur di bawah 5 mm dari atas ya, karena di situ tempat bergeseknya piston top. Nah, di sini kita dapat di 82,01 mm untuk X1. Ini 82,01. Kita lanjut di sini X2-nya. Kita taruh di tengah X2. Kita lurus ya. Oke, di sini jarumnya hampir mendekati di 2. Cuma di sini nggak nyampe ya. Jadi kita masih tetap menggunakan strip yang sudah dilewati yaitu 0,01. Berarti 82,01.
ke ukuran X yang 3 yang di bawah ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini sama di 82,01. Lanjut mengukur dari arah vertikal, yaitu dari arah Y. Di sini untuk Y1 yang paling atas ya. Y1 ini yang paling atas dia di 82,01. Masih sama ya. Di sini dia masih sama 82,01 meter. Ini milimeter ya. Oke, 82,01. Terus kita lanjut ke tengah, yaitu Y2. Kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini ada perbedaan 0,02 ya. Di sini berarti 82,02. Yang terakhir yaitu Y3, yaitu yang di paling bawah. Di sini kita dapat di Oke. Kita dapat di 82,02 mm. Nah, di sini kita sebenarnya sudah mengetahui dari sebuah keterusan dan keovalan dari sebuah pengukuran dari Y1, Y3, Y1, Y3, X1 dan X3. Di sini kalau kita lihat sini dulu kan lurus kan. Sini. Oke. Nah, ketika di sini kita lihat di sini 82. Sini 82,01, di sini 82,02, 82,02. Nah, ini untuk Y-nya. Y-nya berarti dari tengah sini ya. Oke. Untuk Y-nya di sini kita lihat. Berarti dia kayak gini. Dari 0,01 dia agak melebar sedikit ke 0,02. Sehingga dia ada keterusan sedikit di sini. Nah, kalau dari X1 sampai X2 kita lihat bahwa dia masih lurus. Nah, ketika semisal kita di sini 82,1 di tengahnya agak besar atau dia 0,2, semisal kita misalkan di sini 82,01. Nah, berarti di tengahnya sini terjadi keovalan. Karena di sini dari yang tadinya dia lurus, dia agak sedikit melebar atau karena terjadi dikikis oleh piston. Maka di sini ada keovalan sedikit, tapi hanya sedikit, belum sangat-sangat banyak. Ini hanya semisal ya, tadi di sini pengukurannya 1, berarti di sini masih lurus. Itu kita sudah bisa lihat, tapi kita harus menyimpulkan menggunakan sedikit rumus, yaitu di sini X1 dikurang Y1, X2 dikurang Y2, X3 dikurang Y3. Nah, maka di sini kita kurang, di sini hasilnya 0, di sini 82, ini hasilnya 0,01. Nah, ini dikurang ya, kita mengurangi antara X1 dikurang
Y1 atau sebaliknya Y1 dikurang Y1. Jadi tidak ada hasil yang min. Terus di sini kita lanjut lagi di sini hasilnya sama berarti 0,01. Ini milimeter ya. Ini selisih antara pengukuran kita tadi yaitu 0,01. Berarti kita tahu di sini dari titik 0, titik garis lurus 0 silinder. Di sini ada kelebaran sedikit dari 0 ke 0,01. Tuh. Ya. Nah, ini ada lebar sedikit. Ini space-nya berarti ini antara ini itu dari normalnya 0, dia space-nya 0,01. Ada sedikit kikisan ya dari gesekan piston. Dari ring piston. Nah, kita mencari keterusan di sini ada X1 dikurang X3. Y1 dikurang Y3. Nah, kita di sini ini kayak tadi ya, X1 dikurang X3 ataupun sebaliknya. X3 jadi di sini tetap sama. Terus di Y kita lihat di sini Y1 dikurang Y3. Berarti di sini hasilnya 1 karena dia 82,02 dikurang 82,01 ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita dapatnya 0,01. Nah, kita tarik keterusannya di Nah, keovalannya ini nggak ada. Ketika dia ada keovalan, berarti angka yang di tengah ini dia lebih besar. Contohnya 3. Maka di sini ada keovalan. Di sini berarti kalau kita contohin di sini lebih besar. Di sini 0,01. Di sini 0,03. Terus di atasnya 0, bertitik 0. Berarti di tengah ini ada terjadi kehausan dan gitu. Nah, dari sebuah pengukuran kita tadi, kita tahu bahwa fungsi kita mengukur sebuah liner atau sebuah blok silinder untuk mengetahui titik kehausan dari sebuah blok silinder dan juga mengetahui keovalan dan keterusan dari setiap silinder blok tersebut. Nah, ketika kita menggunakan melakukan overhaul engine, maka di situ ada terjadi kesalahan. Biasa kalau terjadi gesekan dan haus, maka dia harus di overbore atau di oversize lagi. Maka di sini ada yang namanya standar OS atau standar oversize. Standar oversize ini biasanya sesuai dengan besar dari piston tersebut. Nah, standarnya biasa 0,25, 0,50, 0,75, 0,100 dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah oversize atau istilahnya bore up ya. Di sini kita akan melakukan yang paling dekat. Pengukuran yang paling tinggi yang mendekati angka ini, maka kita harus mengambil satu dari angka ini. Ketika dia 0, contoh di sini kita taruh di sini 40 misalkan 82,40, maka kita harus oversize sesuai standar piston tersebut yaitu 50. Tapi di sini kita dapatnya tadi 0,2. Berarti kita harus mengambil 0,25. Ketika kita ingin bore out atau oversize dari blok silinder. Nah, sekian dari materi saya yang sudah disampaikan oleh dosen kami. Ini adalah materi terakhir dari video ini. Mohon maaf ketika ada salah kata. Ini adalah materi terakhir dan see you and next time.